Halo. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar kembali terkait analisa laporan keuangan untuk materi pertemuan ketiga. Nah, di materi pertemuan ketiga ini kita akan belajar terkait implementasi analisis akuntansi. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi apa-apa aja sih yang bakal kita bahas di implementasi analisis akuntansi ini, gitu kan? Nah, yang pertama kita akan belajar tentang recasting financial statement, seperti itu. Nah, jadi apa sih sebenarnya recasting financial statement ini? Nah, recasting financial statement atau menyusun kembali laporan keuangan disebut juga sebagai normalisasi atau penyajian kembali laba. Nah, artinya kalau kita secara gampangnya gitu kan, casting, berarti kita kayak membuat yang baru, intinya gitu. Jadi misalnya nih, udah ada suatu laporan. Nah, kita buat laporan yang baru, gitu kan. Nah, kenapa sih kita buat laporan yang baru gitu kan? Pasti ada alasannya dong, gitu kan. Nah, jadi alasan kenapa kita buat recasting, ya itu tadi karena adanya kesalahan, ataupun yang nanti kita sebut di sini itu adalah distorsi, seperti itu. Nah, recasting itu bertujuan untuk menunjukkan dampak bisnis dari bisnis yang dihentikan atau untuk memisahkan peristiwa terkait pendapatan yang dianggap tidak berulang atau sebaliknya tidak mewakili pendapatan bisnis normal. Selain itu juga menyesuaikan dan menyajikan kinerja yang lebih realistis gitu ya. Nah, artinya kalau di sini tuh teman-teman, kita bisa katakan bahwa di casting ini tuh kan di sini dibilang katanya menunjukkan dampak dari bisnis yang dihentikan atau misalkan peristiwa gitu. Jadi kita gini, kan namanya misalnya nih industri gitu kan, biasanya gitu kan industri itu kan terdiri dari kayak berbagai macam perusahaan gitu kan, misalnya kayak industri otomotif gitu kan, berarti kan ada perusahaan ini, perusahaan ini gitu kan. Nah jadi, kita gitu kan misalnya di perusahaan A ini gitu kan, ada di sana perusahaan B yang sama-sama industrinya terkait otomotif gitu kan. Nah jadi seandainya, eee, misalnya kalau di perusahaan A ini tuh penggunaan metode seperti ini, sedangkan perusahaan B penggunaannya seperti ini. Nah jadi itu kan relatif kita kalau kita analisis itu nggak peer to peer gitu ya, jadi nggak apple to apple, jadi nggak apa namanya, nggak bisa di-compare nantinya gitu, karena kita ada perbedaan gitu kan. Nah, jadi kita me-recasting ataupun kayak menyesuaikan ke yang mana sih yang benar-benar gitu, yang mana sih yang, emang udah benar nih laporannya gitu, apakah perusahaan A atau perusahaan B gitu kan. Nah, seandainya kita bilang perusahaan A benar, berarti kita nanti akan menyesuaikan laporan kita ini gitu. Jadi kita me-recasting laporan perusahaan kita sesuaikan gitu ya. Nah, fokus utama analisis harus pada estimasi akuntansi dan metode yang digunakan perusahaan untuk mengukur faktor dan resiko kunci keberhasilannya. Nah, jadi udah dikatakan bahwa di sini kunci fokus utamanya itu adalah ini ya, estimasi akuntansi dan metode gitu. Seperti misalnya kayak aku bilang tadi, metode di tempat ini itu metodenya straight line, di perusahaan ini metodenya double declining. Nah, itu kan nggak bisa di-compare gitu ya. Jadi kita pun mungkin sebagai orang yang pengen invest gitu ya, ya kita kan bisa lihat nih kerja perusahaannya gimana gitu kan. Kita bisa bandingin, kalau nggak apple to apple ya gimana, kan itu sama aja sama kayak gini. Jadi ya itu kita jadikan alasan kenapa kita perlu melakukan recasting tersebut, teman-teman. Oke. Nah, menyusun kembali laporan keuangan menjadi template yang menggunakan terminologi klasifikasi standar gitu ya. Ini teman-teman bisa baca sendiri. Nah, jadi di sini poin utamanya adalah distorsi adalah perbedaan informasi ataupun di sini katanya adalah defisiasi atau penyimpangan dari informasi yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan kenyataan bisnis yang ada. Nah, jadi kayak apa ya namanya? Namanya udah perbedaan informasi, berarti kan ada bias gitu, ada bias gitu. Jadi kita nggak apa ya, kita bilang kayak distorsi ini tuh kayak bisa disebabkan error gitu kan ataupun fraud. Jadi kayak ya emang benar-benar ada penyimpangan dari informasi gitu. Jadi namanya penyimpangan berarti kan nggak sejalan gitu, berarti nggak seharusnya A dia bikinnya B. Nah itu yang menyimpang di sini. Jadi kayak nggak relate aja gitu sama kenyataan bisnis yang ada gitu teman-teman. Nah jadi di sini tuh kan katanya format apa namanya
yang kita bakal bahas itu tuh sebenarnya nggak ada format bakunya gitu ya untuk distorsi ini tuh, tapi kita bakal bahas terkait yang ini sih. Distorsi itu disebabkan oleh aset, liabilitas, dan ekuitas. Itu yang persamaan instansi seperti itu. Nah, untuk distorsi aset itu biasanya mungkin timbul dari ambiguitas tentang aset nih katanya, baru distorsi aset, baru distorsi kewajiban, yang kedua mungkin timbul tentang kewajiban pastinya, dan distorsi kewajiban ekuitas ya. Setelah itu artinya kan namanya ekuitas ini kan dipengaruhi sama aset dan kewajiban gitu ya, sehingga nanti kalau misalnya aset mengalami distorsi nanti pasti ekuitas juga akan mengikutinya ataupun sebaliknya gitu. Jadi yang kita bakal bahas itu adalah tiga ini: distorsi aset, distorsi kewajiban, dan distorsi ekuitas gitu. Kita mulai ya pertama ya teman-teman, untuk aset distorsi gitu, atau bahasa Inggrisnya aset distortion gitu ya. Nah, di sini itu kita tadi kan katanya nih, distorsi aset umumnya mungkin timbul dari ambiguitas tentang aset, itu kan, tentang aset katanya teman-teman. Nah, jadi di sini katanya nih, perusahaan memiliki atau mengendalikan sumber daya ekonomi. Nah, artinya gini kan, kita ini berbicara tentang kepemilikannya gitu ya, kepemilikannya. Jadi kadang kayak misalnya nih ya, kita kayak dipikir gini, kita punya building gitu kan, ataupun kita punya building gitu kan di jalan ini misalnya gitu kan. Tapi kadang kan kita analisa gitu kan, perusahaan itu ada gedungnya loh di jalan ini gitu kan. Nah, tapi kita nggak tahu itu punya gedungnya dia itu benar-benar punya dia atau enggak gitu kan, atau gedung sewaan gitu kan. Tapi kan kita kalau kita lihat tuh misalnya kayak perusahaan itu kayak mendirikan misalnya buka toko gitu kan, toko ini gitu kan, ada gedungnya, dia gedung tempatnya di situ, nah dia jualan di gedung itu. Nah, kita lihat gitu kan, ini gedung dia nggak ya gitu kan. Kadang kan kok ditempatin gitu, apakah kita lihat apakah dia masuk ke laporan keuangannya gitu kan, atau gimana gitu. Kadang kan itu yang kadang yang ambigu ya. Nah, di situ kan bisa aja dia seolah punya gedung tapi ternyata bukan punya dia, hamilnya bukan di situ, tapi dia cuma sewa gitu ya. Kalau namanya sewa kan bisa aja tuh cuma sewa sekian tahun, berarti kan kepemilikannya bukan sama dia gitu ya. Nah, jadi kalau di sini tuh katanya beberapa jenis mempersulit penilaian siapa yang memiliki aset gitu kan. Kayak misalnya ya udah ini ada laptop, ini punya siapa? Jadi kita bingung gitu ya, punya A atau punya B gitu kan. Nah, di sini contohnya adalah sewa. Siapa yang menguasai aset leaser atau leasing? Nah, itu kan benar kan kayak aku bilang tadi. Nah, jadi sebenarnya tuh kayak bingung gitu ya kan. Seolah-olah perusahaan ini tuh menjalankan eh, apa namanya? Ya tadi pembukaan toko atau gimana gitu kan sini, tapi dia cuma nyewa ternyata tempatnya. Itu kan jadi kayak ambigu ya sebagai kita orang yang lihatnya gitu ya. Nah, jadi ya di sini tuh itu salah satunya yang terjadi di aset distorsi, gitu ya. Atau mekanisme mungkin tidak menangkap kepemilikan ekonomi atau dapat mendorong manajer untuk menyusun transaksi dan mencapai hasil akuntansi daripada mencerminkan ekonomi transaksi. Nah, selanjutnya adalah manfaat ekonomi masa depan dapat diukur dengan kepastian yang memadai. Nah, artinya kan kita nih berbicara tentang masa manfaat tuh kadang kan bisa apa ya, bias gitu ya. Kita kan nggak bisa benar-benar kayak mempertimbangkan, oh iya nih gedung sekian tahun, kan nggak juga gitu. Kadang kan emang ya kayak ditetapin gitu, misalnya gedung masa manfaatnya sekian tahun, misalnya 20 tahun, itu kan. Nah, tapi itu kan nggak benar-benar relate gitu ya. Maksudnya nggak benar-benar se sewajarnya gitu kan. Pasti kita ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu. Jadi kita eh, apa namanya, sulit lah untuk memperkirakan masa manfaat ekonomi gitu ya. Kalau di sini tuh katanya manfaat sulit diperkirakan gitu kan. IFRS membutuhkan pengeluaran segera dari berbagai pengeluaran yang mungkin memiliki manfaat ekonomi masa depan gitu ya. Jadi emang masa manfaat ekonomi itu kayak ya emang kita nggak bisa ukur gitu ya. Maksudnya ya susah gitu, kayak misalnya nih kita oke ya aset tetap segitu, tapi kalau misalnya kita berbicara terkait intangible asset gimana? Kita nggak lihat kan, dia cuman kayak ya goodwill atau paten. Nah,
kita gimana ngukur masa manfaat ekonominya? Kan susah, gitu kan. Jadi itu ambigu juga sebenarnya, jadi distorsi, gitu ya. Nah, pertimbangan diperlukan untuk menilai keadilan aset yang dicatat, jumlah yang dicatat, jumlah penurunan, penyusupan, masa manfaat, mungkin salah satu. Gitu ya. Jadi kan kalau aset oke lah lumayan gitu ya. Kayak bilang bisa kita lihat prospeknya, oh ini turun sekian, sekian, makin turun. Tapi kalau misalnya intangible gimana? Kita nggak tahu ya kan, bisa aja pertama intangible-nya 1 miliar tiba-tiba jadi cuma 200 juta. Tapi gimana? Nggak tahu kita kan gitu. Itu salah satu ambigu gitu teman-teman. Baru fair value of asset jatuh di bawah nilai bukunya, teknologi impact. Nah, ini sama kayak misalnya nih, kalau ini tuh terkait misalnya, kan kalau kita lihat nih di suatu perusahaan itu kayak misalnya perusahaan terkait teknologi ya, gitu. Kayaknya emang lagi marak-maraknya contohnya handphone gitu ya. Misalnya nih kalau kita lihat tuh pasti nih ya book value gitu kan, si salah satu perusahaan handphone ini pasti ada yang di bawah gitu ya, misalnya kayak BlackBerry gitu ya. Mungkin BlackBerry ini tuh nilai buku fair value itu tuh di bawah nilai bukunya gitu kan. Karena dia apa? Karena dia ketutupan sama harga-harga handphone yang lain, misalnya kayak handphone merek iPhone gitu ya. iPhone atau iOS gitu kan ya, tampilnya lebih sederhana gitu kan. Nah, jadi misalnya seperti itu gitu. Handphone BlackBerry ini tuh fair value-nya pasti di bawah book value karena disebabkan ya perkembangan teknologi gitu. Jadi misalnya kayak iOS, Android ini lebih mempertimbangkan kayaknya ke apa namanya tampilannya gitu kan ataupun yang lain-lainnya gitu lebih elegan, lebih cantik gitu kan, lebih simple gitu kan. Sedangkan kalau apa namanya BlackBerry itu lebih mempertahankan security ataupun hal lainnya gitu. Jadi kayak seolah ada terjadinya ya perubahan aja gitu ya dari teknologi ini yang sehingga menyebabkan produk yang lain itu menjadi kayak book value-nya itu lebih rendah. Sama fair value itu di bawah nilai bukunya. Itu nilai bukunya misalnya sekian, ternyata fair value-nya itu di pasaran kan fair value ini kan harga pasar ya gitu ya, harga wajarnya. Jadi ya itu kan termasuk pembiasan juga gitu ya, karena ya inilah salah satunya. Gitu. Kalau di sini tuh karena pasar untuk banyak aset operasi jangka panjang tidak liquid dan tidak lengkap sehingga membuat subjektif untuk menyimpulkan nilai wajarnya. Akibatnya pertimbangan manajemen yang cukup terlibat dalam memutuskan apakah suatu aset mengalami penurunan nilai dan menentukan nilai kerugian penurunan nilai. Gitu. Oke, ini contohnya bagaimana aset mungkin salah saji gitu. Ini ada overstated sama understated gitu teman-teman. Oke, untuk yang apa namanya overstated itu kan namanya kalau overstated over gitu ya, berarti kan ya melebih-lebihkan, over lebihkan gitu kan, melebih-lebihkan aset, nah gitu, melebih-lebihkan aset dapat meningkatkan aset bersih gitu kan, ekuitas dan pendapatan. Nah, ya jelas ya kan Mbak, gini, kalau aset itu dia meningkatkan laba, dia meningkatkan aset bersih atau ekuitas yang dilaporkan. Nah, first statement aset cenderung muncul ketika manajer memiliki insentif untuk meningkatkan laba yang dilaporkan. Jelas ternyata namanya suatu perusahaan dari pihak manajer pasti itu akan ya dia memiliki inisiatif untuk meningkatkan laba gitu. Jadi ya emang setiap perusahaan pasti pengen namanya laba gitu ya. Nggak mungkin perusahaan itu pengen yang namanya rugi ya gitu kan. Otomatis setiap perusahaan pasti pengen laba gitu. Nah, jadi dia inisiatifnya bagaimana sih gitu kan, bagaimana caranya supaya si perusahaan ini tuh ya laba gitu, labanya meningkat gitu kan. Nah, yang pertama adalah penundaan penurunan nilai aset lancar. Nah, jadi kan namanya aset lancar gitu kan, aset lancar, jadi kan ada penurunan nilai gitu ya, ada namanya kayak impairment gitu ya, ada impairment terhadap aset gitu kan, baik aset lancar maupun aset tetap gitu kan. Nah, di sini tuh penurunan nilai aset lancar mempengaruhi pendapatan karena penghapusan dibebankan langsung ke pendapatan. Menunda penurunan nilai karena aset adalah salah satu cara bagi manajer untuk meningkatkan laba yang dilaporkan. Ya namanya gini ya, kalau misalnya perusahaan itu kan di sini dibilang katanya saling berhubungan gitu sebenarnya ya, laba, aset bersih, ekuitas itu. Kalau misalnya aset ini gitu kan
seharusnya dia setiap tahun itu menurun gitu kan, menurun misalnya 10 gitu ya, 10 ataupun berapa gitu, pasti akan mengalami penurunan. Nah, tapi pihak manajemen itu kayak nggak melakukannya gitu. Jadi kayak mungkinnya ditunda dulu misalnya tahun ini. Misalnya si aset ini tuh seharusnya tahun ini tuh menurun misalnya nilainya itu menjadi 60.000 gitu kan. Tapi si pihak manajemen itu nggak usah dulu nih, kita tunda dulu penurunan asetnya gitu. Jadi seolah-olah kan tetap jadi bagus nih nilai asetnya ini gitu. Padahal nggak seperti itu realitanya gitu ya teman-teman. Baru cadangan terlalu rendah gitu kan. Nah, gitu ya, namanya cadangan terlalu rendah, underestimated atas cadangan misalnya AFDA gitu tuh mempengaruhi juga gitu. Namanya AFDA itu kan suatu yang mengurangi ya. Kalau kita bilang mengurangi nilai dari piutang sebenarnya gitu kan. Karena kalau cadangan terlalu rendah misalnya kita bilang nih, ada piutang kita itu misalnya ada 200, tapi 10-nya, jangan 10, 50 itu ternyata dia tuh susah tertagihnya. Dengan berarti kan itu akan menjadi pengurang sebenarnya AFDA kita, allowance for the full accounts-nya. Jadi kan kita mencatatnya itu seharusnya jadi 150. Nah, tapi kayak dibilang itu kita sikitkan aja nih cadangannya, misalnya cuma jadi 30. Kan otomatis kalau kita cuma 30, otomatis nilai piutangnya kita catat menjadi 170. Itu kan udah menjadi peningkatan terhadap aset ini. Jadi asetnya itu dilebih-lebihkan. Seperti itu teman-teman. Di sini tuh tanda-tanda peringatan tunjangan tidak memadai termasuk piutang harian terus pertama, penurunan bisnis lain perusahaan, meningkatkan pinjaman macet. Mungkin itu teman-teman nanti bisa baca lagi ya. Lalu ini percepatan pengakuan pendapatan. Ya, manajer memang memiliki informasi terbaik tentang ketidakpastian dalam pengakuan pendapatan, tetapi manajer juga memiliki insentif untuk mempercepat pengakuan pendapatan. Ya, apa ya namanya? Kan kita kayak apa sih namanya? Ya, bisa saja gitu ya kan, kayak misalnya nih perusahaan belum tentu kan, misalnya kayak jurnal komitmen gitu ya, maaf, bukan jurnal komitmen, jadi cuma komitmen aja, misalnya kayak kontrak gitu kan. Namanya kontrak sebenarnya kan ataupun komitmen ini sebenarnya belum benar-benar terjadi gitu, misalnya ada terjadi pembatalan seperti itu misalnya kalau di realitanya kan. Tapi misalnya si perusahaan ini tuh kayak masih diperkirakan nih dari kontraknya itu ataupun dari komitmennya itu bakal dapat sekian gitu kan. Tapi kan belum ada transfer gimana, tapi dia seolah-olah itu bakal dapat gitu kan. Nah, dia itu langsung buru-buru diakui gitu, jadi menjadi piutang ataupun pendapatan. Tapi kan seharusnya nggak boleh gitu. Namanya masih belum real seperti itu ya. Itu contohnya untuk yang percepatan pengakuan pendapatan. Yang dua, penundaan penurunan nilai aset jangka panjang. Sama ya seperti yang tadi gitu ya. Jadi kayak dia menunda penurunan aset jangka panjang, yang namanya setiap aset pasti akan mengalami depresiasi gitu, ataupun ya apa namanya, penurunan nilai ya. Jadi kan kalau misalnya aku bilang tadi, ketika seharusnya penurunan nilai itu dilakukan, pasti kan nilai asetnya juga akan berkurang. Nah, tapi di pihak manajemen dia itu tidak melakukan penurunan, dia menunda dulu sehingga ya udah nilai asetnya kelihatannya baik-baik aja. Ternyata realnya itu tidak seperti itu teman-teman. Lalu penyusutan amortisasi yang terlalu rendah pada saat aset jangka panjang, manajer membuat estimasi umur jadwal amortisasi gitu ya. Jadi penyusutan atau amortisasi yang terlalu rendah pada jangka panjang. Ini menyambung ya mungkin ya ke soal yang dia tadi gitu. Ya gitu namanya, dia mungkin mengestimasikan umur masa manfaatnya panjang gitu ya. Ketika masa manfaatnya panjang kan berarti otomatis amortisasinya sedikit gitu. Misalnya ada 60.000 nih nilai dari apa namanya aset kita. Kita estimasinya umurnya kalau 10 berarti kan kalau 10 berarti kan cuma 6.000 ya per tahunnya kalau misalnya pakai strike. Tapi kalau misalnya kita tingkatkan, kita ada nilai bukunya 60, kita bikin masa manfaatnya itu 20 tahun, gitu kan, otomatis gitu kan apa namanya penyusutan setiap tahun atau amortisasinya itu cuma 3.000 gitu kan. Otomatis inilah yang membuat kelihatan kan laporannya bagus gitu, amortisasinya
berarti di book value yang kita kurangi sama amortisasinya kecil gitu ya, selisihnya. Berbeda kalau misalnya tadi dia masa manfaatnya itu yang sedikit gitu ya, ataupun estimasi masa manfaatnya dia bikin sebenar-benarnya gitu ya. Karena kan kalau kita bikin masa manfaat ini kan sebagai pembagi, apa ya, yang pembaginya gitu ya, pembaginya misalnya kalau pembaginya makin kecil gitu kan, ataupun makin besar gitu kan. Kalau makin besar berarti pembaginya berarti nanti dia eh, masa manfaatnya itu ataupun hasilnya makin kecil ataupun sebaliknya gitu, ketika makin kecil pembaginya gitu kan, hasilnya berarti makin besar gitu ya. Makanya kalau di sini tuh dia penyusutan dikecilkan, berarti dia pembaginya dibesar-besarkan, masa manfaatnya dipanjang-panjangkan gitu ya, nilai sisanya disedikit-sedikitkan gitu teman-teman. Kalau yang ini pasti teman-teman udah dapat gambarannya ya, karena udah mungkin masuk ke pertemuan ketiga ini gitu ya. Lalu ada understated. Kalau understated ya dia mengecil-ngecilkan aset, nah, gitu. Dia mengurangi aset bersih ekuitas, tetapi dapat meningkatkan return on equity-nya. Mengecilkan aset cenderung muncul ketika manajer memiliki insentif untuk mengecilkan laba yang dilaporkan. Oke, pertama penurunan nilai aset lancar yang berlebihan. Ini tergantung ya. Ini sebenarnya apa ya namanya? Tergantung perspektif dari si manajernya, gitu ya. Ini tinggal kebalikannya aja sih teman-teman. Gitu ya. Namanya kalau seperti itu, ya berarti dia penurunan nilai aset lancar yang berlebihan, dibalik saja tadi. Kalau yang tadi untuk meningkat yang overstated itu dia penundaan penurunan, berarti dia seolah laporan itu dibesar-besarkan. Kalau dia peningkatan ya ataupun penurunan nilai aset yang berlebihan, berarti dia akan mengecilkan nilai asetnya gitu ya. Lalu cadangan terlalu tinggi, tinggal dibalik aja sini semua. Baru depresiasi, pokoknya kalau masalah understated ini tuh dia kayak apa namanya, untuk meningkatkan return on equity-nya. Jadi kalau dia meningkatkan return on equity-nya itu kayak sebagai pendapatan yang apa ya, kita bilangnya kayak jaga-jaganya aja gitu, jaga-jaga supaya dia itu tuh kayak ada apa ya dibilangnya jaminan ketika nanti misalnya terjadi perusahaan ini mengalami penurunan gitu ya. Jadi dia masih ada cadangan di return on equity. Karena kan kalau return on equity itu dari yang ditahan gitu. Ada yang ditahan, ada yang dibagikan. Ya, contohnya seperti itu. Jadi kalau dia mencadangkannya, ya berarti nanti dia ketika perusahaannya mengalami penurunan gitu kan, dia tetap ada gitu. Dia jadi prinsip itu kayak menyimpan gitu ya, menyimpan sebagian pendapatannya untuk berjaga-jaga apabila suatu saat kondisi perusahaan menurun. Itulah namanya return on equity. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin untuk itu untuk part ini itu dulu. Nanti kita sambung lagi teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman.